Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami melakukan video mengenai penyuluhan tentang alat reproduksi kepada orang-orang pernikahan dini. Baiklah, adapun kelompok kami, Saya Jihan Maisa sebagai pembaca narasi. saya Tina sebagai warga, Saya Ranti Puspita sebagai Dinas Kesehatan yang melakukan penyuluhan. saya Gerda Fiona Amaria sebagai Dinas Kesehatan dan Warga. Saya Yolanda Selina Putri sebagai warga. Dan saya Danutri Agustin sebagai Pak RT. Baiklah, selamat menyaksikan. Bye. Di suatu pagi, ada satu orang dari Dinas Kesehatan ingin meminta perizinan kepada kepala desa untuk mengizinkan dalam memberikan penyuluhan bahayanya pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi kepada anak yang sudah menikah dini di desa Waterblack. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Gerda dari Dinas Kesehatan. Ya, kenapa? Apakah ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, jadi kami dan tim kesehatan ingin melakukan penyuluhan di desa Bapak. Jadi di sini saya selaku Dinas Kesehatan ingin meminta izin kepada Bapak untuk meminta waktunya sebentar untuk kami melakukan penyuluhan di desa ini Pak. Bagaimana, apakah Bapak bisa memberikan waktu? Ya udah, boleh, silakan kalau mau melakukan penyuluhan. Baiklah, penyuluhan itu akan dilakukan besok Pak. Besok saya dan tim kesehatan lain akan datang ke sini jam 9. Saya juga ingin meminta bantuan Bapak untuk memberitahu kepada warga yang terutamanya yang masih di usia dini yang sudah menikah Pak. Ya udah, nanti saya bisa beritahu ke warga yang menikah pada usia dini, dan saya juga akan membantu mempersiapkan ya untuk Ya. penyuluhan kalian besok ya. Terima kasih Pak, saya dan tim saya akan datang kembali besok ya Pak. Ya, besok saya tunggu Untuk ya. waktunya terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Permisi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keesok harinya, perwakilan Dinas Kesehatan datang ke warga Waterblack Pangkal Pinang. Mereka memulai untuk melakukan penyuluhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu, masuk Bu. Pagi Pak. Nah, pagi juga Bu. Ini Bu, para peserta penyuluhannya sudah siap dan sudah menunggu. Silakan Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Pak, minta tolong Pak dibagiin ini dulu bentar. Oh iya, makasih Bu. Nih, silakan dibaca-baca ya. Iya. Silakan ya dibaca ya. Makasih Pak. Silakan ya dibaca. Nggak bisa loh dibuka sama uang. Iya iya. Ya udah, baca-baca aja dulu ya. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, silakan ya. Baiklah, adik-adik semua. Di sini sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri kakak dulu ya. Iya. Memperkenalkan kakak Ranti Puspita, kakak dari Dinas Kesehatan Pangkal Pinang. Di sini kakak ingin memberikan penyuluhan kepada adik-adik semua tentang bahayanya pernikahan dini terhadap organ reproduksi bagi wanita. Nah, di sini kita menggunakan leaflet ya adik-adik untuk memaparkan sebuah penyuluhan ini. Ya, Kak. Baiklah, silakan adik-adik buka leafletnya. Bisa? Bisa. Yang pertama itu buka apa itu pernikahan dini. Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Ketentuan pernikahan dini sudah tertera di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat 2 untuk melaksanakan perkawinan seseorang. Selanjutnya itu ada faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Yang pertama, pengaruh budaya lokal, sosial media. Yang kedua, alasan ekonomi sosial, anggapan tidak penting, pendidikan bagi anak perempuan, dan stigma negatif terhadap status perawan tua. Yang ketiga, pergaulan bebas pada remaja. Dibalik ya dek ya, risiko pernikahan dini. Yang pertama, risiko pernikahan dini perlu ada diketahui juga, kurangnya perawatan selama hamil dan sebelum melahirkan. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Yang ketiga, kelahiran prematur. Yang keempat, berat badan bayi lahir rendah.
Yang kelima, resiko tertularnya penyakit menular seksual atau PMS. Yang keenam, depresi pasca melahirkan. Yang ketujuh, timbulnya perasaan sendiri dan terasing. Baiklah, Dede silakan dibalik Dek untuk ke halaman selanjutnya. Itu ada hal yang diperhatikan untuk adik-adik usia remaja. Satu, usia ideal untuk menikah 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Yang kedua, usia ideal untuk melahirkan yaitu 20 sampai 34 tahun. Yang idealnya ya, Dedek. Yang ketiga, jarak ideal kehamilan yaitu 3 tahun. Jangan sampai nanti 1 tahun ada lagi kan kita. Jadi kan ekonomi juga ya kan. Yang keempat, aspek kesehatan dan gizi yang perlu diperhatikan sebelum dan selama kehamilan seperti anemia. Nah, di sini juga ada pencegahan pernikahan dini. Bagi adik-adik kan yang sudah terjadi pernikahan dini yang nggak usah disesali lagi, dan untuk kedepannya atau ada anak-anak atau saudara adik-adik semua, inilah cara pencegahan pernikahan dini. Yang pertama, meningkatkan kesempatan mengikuti pendidikan lebih tinggi. Yang kedua, pekerjaan penampungan tenaga kerja perempuan. Yang ketiga, peningkatan penerangan kesehatan dan pendidikan seks, KB dan pada remaja. Yang keempat, peningkatan usaha kesehatan remaja dalam persiapan perkawinan yaitu dengan konseling. Stop nikah muda. Baiklah adik-adik, mungkin hanya itu saja untuk penyuluhan kita menggunakan iPad pada hari ini. Bagi adik-adik yang ada ingin ditanyakan, silahkan. Ada yang kurang mengerti atau ada keluhan-keluhan lain yang ingin ditanyakan, silahkan deh. Mumpung saya masih ada di sini. Ya, kepada warga-warga saya, apabila ada yang ingin bertanya, silakan ya. Jangan malu ya bertanya ya. Ayo, siapa yang mau nanya nih? Ayo para ibu-ibu. PNT bisa aja. Oke, ibu-ibu nanya ya. Baiklah, saya Kak mau bertanya. Iya, baik, terima kasih ya Dek. Silakan Itu Dek. tetangga saya, tetangga saya. Tetangganya. Dan perkenalkan diri dulu ya. Ya, perkenalkan diri dulu deh Pak RT. Perkenalkan Kak, nama saya Yowana Selina Putri. Di sini saya akan mempertanyakan tentang ini, Kak. Penyakit menular seksual yang terjadi kepada siapa ya, dan penyakit PMS apa yang sering terjadi? Tolong sebutkan. Apakah jelas pertanyaan saya? Oh, jelas deh. Terima kasih pertanyaannya. Masih ada lagi teman-teman ada yang ingin Ya, apa bertanya? ada lagi yang warga saya yang ingin bertanya? Oh Itu iya. aja udah cukup mewakili. Oh, udah. Terima kasih. Baiklah, dari sini saya langsung saja ya menjawab pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan untuk menanyakan lagi. Ya. Nah, jadi kepada siapa ya? Kepada siapa? Yang sering terjadi PMS itu. Jadi kalau yang sering terjadi itu biasanya perempuan daripada laki-laki. Jadi yang mayoritasnya yang banyak sekali itu pada perempuan ya deh. Sering terjadi PMS itu. Dan apa saja dan penyakit PMS apa saja yang sering terjadi kan? Iya. Nah, kalau yang sering terjadi itu penyakit PMS seperti sifilis, gonore dan penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS itu sangat berbahaya. Sudah itu hepatitis B, hepatitis C. Kalau yang sering terjadi hanya itu, Dek. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Dek? Sepertinya tidak, Kak. Ayo, siapa lagi yang mau nanya nih? Cukup jelas Kak. Cukup jelas Iya ya? Kak. Warga saya emang begitu, malu-malu. Iya. Pak RT. Ini udah baik juga, udah ada yang ingin ditanyakan dari mereka. Iya. Baiklah, terima kasih ya Dek. Mungkin hanya itu Ya, saja Kak. penyuluhan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, makasih ya Pak. Ya, saya juga terima kasih Bu, udah mau melakukan penyuluhan keluarga saya. Oh, iya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Permisi ya, Pak.
Setelah penyampaian materi dari penyuluhan, kelompok dinas kesehatan pulang dan berpamitan kepada kepala desa. Sekian video dari kami. Apabila ada salah, kami minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.